Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Johanna Tahu dengan NIM 211100085, kelas B, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tutorial kedua dari modul 7, di mana tentang membuat halaman login. Dan juga nanti saya akan mengkoneksikan login tersebut agar pada saat kita memasukkan email dengan password, dan bisa langsung tertuju ke sistem informasi laundry yang sudah kita buat di tutorial yang sebelumnya atau tutorial yang pertama. Nah, di sini untuk membuat halaman login, langkah pertama kita ke exam dulu. Kita buka exam, kita aktifkan Paste dengan MySQL dengan cara klik start pada kedua bagian ini. Sabar, masih loading. Nah, setelah keduanya sudah berwarna hijau seperti ini, di tampilan examnya kita sudah aktifkan MySQL. Kita langsung saja ke Visual Studio Code di sini. Kita klik. Kita akan buat halaman loginnya terlebih dahulu di Visual Studio Code, baru kita koneksikan dengan cara menjalankan di internet. Oke, sabar ya, masih loading. Oke, mungkin sabar. Oke, di sini kita remove folder dulu. Kita ini. Nah, di sini kita akan membuka kembali folder kerja kita yang sudah kita buat di tutorial yang atau video yang sebelumnya, itu video pertama, itu dengan cara klik file, kita add folder to workspace di sini. Oke, di sini kita cari foldernya, di sini saya simpan di htdocs. Nah, kita klik yang ini, kita add dia. Nah, di sini sudah terdapat ya tampilan. Nah, ini nama sistem informasi laundry saya di sini. Nah, sekarang saya akan membuat tampilan loginnya. Jadi kita pertama kita buka folder petugas ini, kita buka, anak panahnya turun ke bawah seperti ini. Kita tambahkan file baru, kita new file di sini. Di sini saya akan namakan filenya itu dengan login.php. Oke, login.php. Nah, di login.php ini akan saya ketikkan sebuah script yang script HTML ya. Script untuk script awalnya yaitu lebih kecil, tanda seru, doctype, HTML. Sini HTML, dengan HTML ini. Nah, di dalam HTML ini ada head, dan juga ada body. Nah, di sini body. Oke, setelah itu mungkin kita dulu. Nah, di sini HTML ini kita tambahkan lang sama dengan tanda kutip 2 en tanda kutip 2 tutup. Nah, di dalam head ini akan saya masukkan script yang pertama itu tentang title ya,
di sini title dari judul login kita ini namanya itu Nalandri. Oke, Nalandri. Di sini setelah itu ada meta charset sama dengan tanda kutip 2 UTV stripe 8. Oke, ini selanjutnya ada meta name sama dengan meta name sama dengan tanda kutip 2 viewport. Setelah itu content sama dengan tanda kutip 2 widget. Widget ini sama dengan device stripe widget, koma di sini initial stripe scale sama dengan 1 tanda kutip tutup. Oke, selanjutnya kita masukkan link rel style sheetnya. Jadi link rel sama dengan tanda kutip 2 style sheet ini. Setelah itu href sama dengan https://2 kali cdn.jsdeliver selanjutnya .net/npm/bootstrap. Setelah itu add 4.6.1/this/css/bootstrap ini .min.css tanda kutip 2 tutup. Selanjutnya kita masukkan script src atau link scriptnya. Caranya script src sama dengan https://cdn.jsdeliver.net/npm/jquery @3.9.0/slim.min.js.2. Oke, tanda kutip 2 ya, bukan titik 2. Hasilnya tutup, script ditutup juga. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi scriptnya lagi. src itu sama dengan https://2 kali cdn.ts/16.1/this/umd/pupper/cs1.min.js tanda kutip 2 lebih besar. Setelah itu baru tutup. Oke, script tutup. Oke, selanjutnya masukkan lagi script berikutnya. Ini src sama dengan https://2 kali cdn.net/npm/bootstrap add 4.6.1/this/js/bootstrap. Di sini .min.js tanda kutip 2 lebih besar. Setelah itu balas script tutup. Oke, sudah. Nah, di sini sudah kita isi tampilan dari script di bagian head ya, sudah kita isi. Selanjutnya saya akan membuat background dari login, halaman login ini ya. Nah, caranya kita ke Microsoft Edge atau mungkin bisa ke Chrome ya, tapi saya pilih Microsoft Edge. Ini
kita klik ini. Sabar, masih loading ya guys. Nah, di sini untuk backgroundnya itu saya menggunakan animated background. Nah, caranya di sini kita ketikkan animated backgrounds. Ini kita enter. Oke, sabar, masih loading. Nah, di sini saya pilih yang blok pertama ini, animated backgrounds dot me titik me ini. Oke, saya pilih di sini. Oke, ini sudah muncul tampilan dari background. Nah, sabar ya, masih loading. Oke, coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan backgroundnya itu yang ini. Saya gunakan backgroundnya ini simple CSS Waves, tidak salah ya. Nah, caranya kita pilih ini dengan kita klik play ini. Nah, ini seperti lihat tampilan dari simple CSS Waves-nya, tapi masih jaringan ya. Jadi kita pilih yang bagian source ini, kita pilih. Nah, menuju ke bagian scriptnya, yaitu ada HTML dengan CSS-nya. Nah, di sini sudah kita lihat tampilan dari script dan HTML CSS-nya. Nah, ini tampilan background-nya nanti seperti ini. Yang di bawah ini ya, simple CSS Waves. Nah, selanjutnya saya akan mengcopy semua script yang bagian CSS ini. Untuk simple CSS Waves yang background simple CSS Waves ini, saya copy yang script di bagian CSS. Saya copy semua. Oke, saya copy semua. Saya akan letakkan di Visual Studio Code ini di bagian di dalam hit ya. Jadi kita enter dulu di dalam style. Kita buat style di sini. Buat style di sini. Nah, kita akan letakkan CSS dari background tersebut di dalam style yang di dalam hit ini ya. Kita pastekan. Nah, ini sudah. Kita scroll ke atas, kita ke bagian CSS yang headernya. Nah, ini di header yang bagian simple CSS ini, simple CSS ini yang bagian headernya ini saya ganti colornya itu dengan black. Nah, ini selanjutnya kita scroll ke bawah, kita kembali ke script yang di background tersebut di simple CSS Waves ya. Nah, saya copy headernya ini, saya letakkan di Visual Studio Code pada bagian body ini. Saya letakkan di dalam body ya, di dalam body. Oke, ini sudah. Mungkin saya kasih di tengah sedikit. Oke, sudah. Selanjutnya lagi kita kembali ke simple CSS ini. Kita copy yang bagian waste container ini, yang bagian waste ini sampai bawah. Oke, setelah itu kita copy semua, kita pastekan di bawah header ini. Jadi kita pastekan di bawah header ini. Nah, ini sudah. Nah, kalau ini yang by good cats ini saya ganti dengan tulisan sistem ini dibuat dengan penuh cinta. Dengan penuh cinta. Oke. Setelah sudah, mungkin kita save dulu ya. Kita save. Kita ke ini, kita coba lihat tampilannya ya. Kita tutup ini dulu. Tutup ini juga. Oke. Kita ketikkan localhost
localhost laundry petugas login.php. Nah, kita enter. Nah, ini tampilan dari backgroundnya. Selanjutnya saya akan membuat tampilan formnya, form untuk kita menginput email dengan password untuk loginnya. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Di sini, nah untuk di sini ya, di sini. Nah, di dalam header ini, di bawah header ini, saya akan masukkan formnya itu menggunakan Bootstrap. Nah, untuk scriptnya, caranya kita di sini, saya akan login masuk Bootstrapnya di sini ya. Nah, di modul ini ada link Bootstrapnya untuk kita login masuk ke dalam Bootstrap. Jadi kita tidak perlu ngeloginnya di mana. Ini ada referensi memang sudah disiapkan di soal ini. Nah, ini saya klik ini, langsung ditujukan ke Bootstrap. Di sini saya pilih Bootstrap yang B4 ini. Kita klik ini. Nah, di sini untuk formnya kita gunakan Bootstrap yang Grid Basic ini. Kita klik Grid Basic, kita scroll ke bawah, scroll lagi ke bawah. Nah, kita gunakan yang bagian ini. Kita copy semua. Sabar, masih loading. Oke, sabar. Nah, ini sudah. Kita copy semua ini. Kita copy. Kita letakkan di bawah header ini. Oke, kita pastekan. Nah, ini. Oke, saya perbaiki sedikit. Oke. Nah, ini untuk div kelas div call strap 8 ini saya tidak pakai ya. Kita hapus saja ini. Ini juga tidak terlalu pakai, jadi kita enter. Nah, di dalam ini saya akan ketikkan script formnya. Jadi saya ketik script formnya, yaitu yang pertama form method itu sama dengan post. Oke, ini action itu sama dengan check login.php. Ini tutup. Nah, di sini kita buatkan di sini. Masalah ini div kelas sama dengan input stripe group mb stripe 2. Oke. Setelah itu span class ini, oh ya, kita lupakan tanda kutip 2 di sini. Oke, span class tanda kutip input group stripe text, ini tutup. Di sini kita ketikkan emailnya, setelah itu span. Oke, setelah itu enter lagi, kita klik input kelas sama dengan titik 2 tanda kutip 2 form stripe control tanda kutip 2 required type sama dengan tanda kutip text tanda kutip tutup name sama dengan tanda kutip email. Setelah itu placeholder di sini sama dengan tanda kutip masukkan email tanda kutip 2 lebih besar. Oke, setelah itu div tutupnya, div tutup. Oke, div tutup. Kita ketik lagi di sini untuk kelas div kelas passwordnya. Jadi ini sama dengan kutip input stripe group spasi mb2 titik. Oke, enter. Di sini span kelasnya sama dengan input stripe group
start text tanda kutip 2 tutup. Di sini kita tuliskan password. Nah, ini password. Ini passwordnya. Oke, selanjutnya input kelas sama dengan tanda kutip form start control. Ini tanda kutip required tipe sama dengan tanda kutip password tanda kutip 2. Ini name sama dengan pass. Ini placeholder sama dengan masukkan password. Di sini tanda kutip, setelah itu tutup. Setelah itu kita enter. Kita tutup dengan div. Oke. Kita tutup div. Ini kita kasih di sini. Oke, mungkin ini kita kasih sedikit di dalam. Ini juga. Setelah itu kita ketikkan input kelas sama dengan tanda kutip btn start success. Ini tipe sama dengan submit. Ini value sama dengan login. Oke, ini td. Oke, tutup form. Oke, di sini. Nah, jadi untuk btn ini submit ini untuk tombol loginnya. Jadi nanti kita masukkan email, masukkan password, baru kita klik loginnya di submit ini. Oke, setelah itu untuk ini kita untuk formnya itu kita ke Bootstrap. Di sini kita pilih yang info kalau tidak salah Bootstrap 4 info groups. Nah, ini kita pilih ini, kita pilih vault ini, kita copy yang dari div ini sampai div ini. Oke, setelah itu kita ke Visual Studio Code, kita pastekan di depan sini. Oke, kita letakkan di depan sini untuk form bootstrapnya itu. Kita pastekan, mungkin saya perbaiki sedikit. Oke, ini dengan ini ke ini. Nah, ini kita ganti dengan tulisan email. Setelah itu yang ini kita kopikan ini, Ctrl X, kita pastekan yang di bagian ini. Oke, Ctrl V. Oke, sudah. Selanjutnya kita copy lagi di Bootstrap punya yang ini, default ini kita copy lagi sampai div. Kita ke Visual Studio Code, kita pastikan di bawah ini lagi. Saya perbaiki dulu letaknya, kasih rapi ya. Ini oke, ini. Nah, ini default ini kita ganti dengan password. Nah, setelah itu kita kopikan yang bagian ini, kita Ctrl X, kita pastekan di sini atau kita letakkan di sini, Ctrl V. Nah, setelah itu untuk ini saya tidak gunakan, kita hapus saja. Ini juga saya tidak gunakan. Oke, kita hapus saja. Nah, setelah sudah seperti ini, kita mungkin perbaiki dulu. Oke. Nah, ini oke. Kita save, kita coba lihat tampilannya di bagian sini ya, kita refresh. Nah, ini sudah muncul tampilan dari loginnya ya, tampilan dari login. Jadi ini nanti masukkan email, masukkan password, baru kita klik login di sini. Nah, sekarang saya ingin membuat
email ini agar bergeser ke tengah dan mungkin ke bawah sedikit lagi. Jadi untuk ke tengahnya kita buat di sini, di bagian ini kita ketikkan mxthread_auto. Oke, kita save, kita coba refresh di sini. Nah, ini sudah di tengah ya. Sekarang mungkin kita kasih ke bawah sedikit. Nah, caranya kita kembali ke Visual Studio Code. Di bawah header ini kita ketikkan, mungkin kita ketikkan br ini sebanyak 3 kali ya, kita ketikkan br. Nah, dan di bawah ini juga, di bawah ini kita ketikkan br sebanyak 3 kali juga. Nah, br sebanyak 3 kali. Setelah itu kita save, kita kembali ke ini, kita refresh. Nah, ini sudah di tengah kan. Selanjutnya saya ingin membuat tampilan dari login ini agar terlihat lebih bagus lagi. Saya buat kotak untuk tampilan login ini. Nah, caranya kita ke Bootstrap ini, kita pilih yang bagian utilities ini. Kita pilih, terus kita lihat yang tulisannya, kalau tidak salah shadow, default shadow. Nah, ini kita copy yang ini, kita copy yang default shadow ini, yang bagian ini kita copy, kita akan letakkan di sampingnya mxauto ini. Jadi kita letakkan di sini. Oke, setelah itu kita save, dan di bawah sini kita tuliskan dengan tulisan login petugas. Nah, ini kita tuliskan dengan login petugas. Nah, 3 ini kita save. Oke, kita refresh di sini, coba kita refresh. Nah, ini sudah kan. Oke, selanjutnya mungkin saya akan membuat ukurannya. Mungkin ini terlalu lebar ya. Kita untuk buat ukurannya kasih sedikit kecil lagi. Caranya di ini kita kasih 3, di sini kita kasih 2. Untuk email dengan passwordnya kita kasih ukurannya itu 2. Oke, setelah itu kita save, kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, ini sudah kan, sudah kecil. Oke, selanjutnya saya ingin membuat login ini berfungsi. Jadi pada saat kita memasukkan email dan email dari petugas dan password dari petugas, kita klik login, nanti akan menuju langsung atau masuk ke dalam sistem informasi Nalaundry ini. Nah, caranya kita ke Visual Studio Code, kita buat file lagi di dalam folder petugas ini. Itu dengan klik new file ini, kita klik, kita ketikkan dengan loginnya ini kita menggunakan huruf L-nya itu kita gunakan huruf besar. Setelah itu .php. Oke, kita enter. Nah, setelah itu saya akan ketikkan scriptnya di sini untuk cek loginnya. Oke, langsung saya ketik scriptnya. Itu yang pertama lebih kecil, tanda tanya PHP. Kita enter. Selanjutnya saya akan masukkan script session start. Jadi session start ini digunakan untuk mengaktifkan PHP ini, session PHP ini. Oke, kita ketik session start, datar bawah, start, tanda kurung, titik kurung, setelah itu titik koma. Oke, setelah itu kita enter lagi. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan check login.php ini dengan connector.php. Nah, karena konektornya di luar, cara hubungkannya kita ketik script include, karena di sini sudah ada PHP-nya, jadi tidak perlu ketik lagi PHP. Include tanda kutip di atas. Nah, setelah itu di tengah tanda kutip atas ini kutip 1, di tengahnya kita ketikkan titik-titik slash connector.php. Nah, untuk connector.php ini kita ketikkan harus sesuai dengan namanya. Kalau tidak, nanti tidak akan terhubung. Jadi di sini saya punya connector.php huruf kecil semua. Jadi di sini connector.php huruf kecil semua. Selanjutnya titik koma,
kita enter lagi. Nah, selanjutnya kita akan kita akan mengkoneksikan lagi cek login.php ini dengan cek input. Nah, jadi untuk kita koneksikan lagi karena di sini belum ada cek inputnya, jadi kita buat lagi new file di sini di dalam folder petugas ini. Kita klik new file, kita buat dengan nama filenya itu cek i-nya ini menggunakan huruf besar, cek input.php. Nah, kita enter. Nah, agar nanti cek login ini bisa berkoneksi dengan cek input ini. Oke, selanjutnya kita kembali ke cek login dulu, cek login.php. Kita akan koneksikan cek login dengan cek input ini karena cek input ini berfungsi untuk menginput, mencegah inputan dari setiap karakter akan masuk ke dalam cek login ini. Jadi kalau kita menginput karakter yang itu tidak sesuai, maka cek input ini akan memberitahukan kalau karakter itu tidak sesuai atau semacam seperti itulah. Oke, caranya untuk kita koneksikan karena kita lihat cek inputnya ini di dalam folder petugas, jadi kita menggunakan include. Setelah itu tanda petik di atas satu, setelah itu langsung kita ketikkan cek input.php karena di dalam, jadi kita tidak menggunakan slash, titik-titik slash lagi. Oke, setelah itu titik koma di samping, kita enter. Oke, ini saya kasih jarak-jarak ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetik script lagi untuk menangkap data yang dikirim dari form. Jadi kan formnya di situ kan ada email dengan password. Jadi kita ketikkan scriptnya agar cek login ini pada saat kita klik login, login ini bisa menangkap email dengan password kita dan kita bisa melakukan kita bisa langsung masukkan ditujukan ke sistem informasi laundry tersebut. Nah, caranya kita ketikkan $username. Nah, username ini sama dengan diinput pada yang depan yaitu login.php ini, dimana ditangkap variabel postnya karena di login ini kita gunakan variabel post kalau tidak salah ya. Oke. Ya, karena di situ variabel post. Nah, jadi kita gunakan variabel post di sini. Setelah itu kurung kurawa di sini ditangkap dari data untuk username ini, tangkap dari data email. Dari email, setelah itu tanda titik koma, kita enter lagi. Kita masukkan lagi variabel sandi ini di input pada yang depan dengan variabel post, di mana ditangkap dari data pas atau pas ini kan di login.php ini tulisnya ini di sini pas. Nah, ini pas. Kalau di sini email menggunakan huruf kecil. Jadi dia tangkapnya ini dari yang pas, emailnya ini dari yang email ini. Oke, untuk passwordnya ya. Setelah itu tanda titik koma, kita enter lagi. Di sini kita akan menyeleksi. Nah, email dengan password ini karena di tampilan jadinya itu kita ketikkan login petugas, jadi dia menyeleksi data petugasnya. Data petugas ini pada data email dengan passwordnya. Jadi untuk kita masukkan script untuk menyeleksi data petugasnya itu variabel data atau $data itu sama dengan mysql strap query buka kurung gini, variabel konektornya kita connect dengan konektor, koma, tanda kutip 2 di atas seperti ini. Kita akan tampilkan email dengan password ini dari tabel petugas ya, karena kan kita loginnya itu petugas, dimana pada email yang sama dengan variabel username dan password yang sama dengan variabel sandi. Oke, setelah itu tanda kutip 2. Oke, kita enter lagi. Nah, variabel data ini dimana dia ini dari cek, dari variabel cek ya. Jadi untuk menghitung jumlah data yang akan ditemukan. Jadi variabel cek ada di sini.
itu sama dengan MySQL strap garis datar bawah num, setelah itu garis datar bawah rows ya, ini kolom, setelah itu variabel data. Nah, jadi variabel data ini ditangkap dari variabel check ini untuk menemukan data jumlah datanya itu. Satu tanda titik koma, kita enter lagi. Setelah itu langsung jika di sini variabel check ini dia lebih besar 0, maka di sini variabel sessionnya atau $session. Oke, ini S-nya 3 kali ya. $sessionnya ini akan ditangkap username-nya, di mana username ini sama dengan variabel username, yang dimana variabel username ini sama dengan email. Oke, tanda titik koma. Setelah itu variabel session atau $session ini dia akan tangkap juga variabel status. Data status, yang dimana statusnya ini berbentuk login. Jadi setelah kita masukkan ini akan login, dan maka headernya itu akan langsung menunjukkan lokasinya. Menunjukkan lokasinya itu langsung dimasukkan ke petugas.php. Nah, jadi kalau jika datanya betul atau username dengan passwordnya sudah betul dan kita klik login, maka headernya akan menunjukkan lokasi ke petugas.php. Nah, kalau jika salah, variabelnya akan headernya itu akan mengirimkan locationnya itu login, kembali ke login.php. Jadi dia harus login ulang kembali karena passwordnya salah. Nah, tanda tanya itu mengirimkan login.php tanda tanya pesan gagal. Oke, seperti itu ya. Pesan gagal, tanda titik koma. Di sini juga tanda titik koma. Oke. Setelah itu di sini tanda tanya lebih besar. Oke. Setelah sudah kita save. Ini kita ke bagian cek input ini, kita akan masukkan scriptnya juga. Nah, langsung saja saya masukkan scriptnya, itu lebih kecil, tanda tanya PHP. Jadi script ini untuk cek input ini kan dia untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi functionnya ini, function itu inputnya itu ditangkap dari variabel data ya, dimana variabel data itu ditampilkan dari data petugas yang dimana pada email dengan password. Nah, setelah itu buka kurung, kita masukkan variabel datanya ini sama dengan prim buka kurung variabel data. Oke, setelah itu tanda titik koma. Setelah itu variabel data itu sama dengan strip classes. Situ buka kurung variabel data juga. Di sini tanda titik koma, jangan lupa. Itu enter lagi. Di sini variabel datanya ini sama dengan HTML special cars. Ini special cars. Ini variabel data juga. Setelah itu tanda titik koma, kita return variabel data tanda titik koma. Setelah itu di sini tanda tanya lebih besar. Oke. Setelah itu kita cek mungkin ada kesalahan supaya pada saat kita refresh, kita login bisa masuk, tidak perlu ada error lagi ya. Oke, kita cek input datanya ini sudah strips classes. Oke, HTML special cars, ini function. Oke, kita save.
mungkin kita ke login dulu, kita lihat loginnya, mungkin ada kelupaan. Oke, kita save. Oke, ini mungkin tidak ada yang salah lagi ya. Oke, setelah itu coba kita jalankan ya. Kita refresh dulu. Kita refresh. Kita masukkan di sini Malaysia ada atau tidak, kita masukkan ini saja, jaloledi20@gmail.com. Oke, itu kita masukkan passwordnya 6789. Oke, ternyata ada kesalahan ya di bagian cek login.php pada baris yang ke-10. Oke, coba kita lihat di sini. Cek login.php baris yang ke-10. Di sini MySQL select bintang form. Oh iya, ternyata ini ada kesalahan ya. Harusnya from. Oke, kita save ulang lagi. Coba kita refresh di sini. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah langsung ya. Oke, coba kita kembali. Kita refresh ulang di sini. Coba kita masukkan salah satu petugas email dengan password dari petugas, yaitu jaloledi20@gmail.com. Di sini passwordnya. Oke, setelah itu kita langsung login. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah login. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.